Good morning, student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Hopefully all of you are doing great ya. Miss selalu berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Okay? We continue our lesson this week ya. Last week we already learned about chapter 1. We learned about congratulations ya. How we congratulate people ya. Kita minggu lalu di bab pertama sudah belajar tentang bagaimana memberikan ucapan selamat kepada orang ya. Nah, this week ya, minggu ini we will learn in chapter 2. Kita belajar di chapter yang kedua, di bab yang kedua, yaitu let's live healthy life ya. Mari kita hidup dengan sehat ya. Nah, di dalam bab ini kita akan belajar conjunctions ya, kata hubung ya, seperti in order to, so that, and to ya. Kita belajar 3 kata hubung pada minggu ini. Okay, are you ready? Let's we start. Nah, we will learn to state the purpose of intention to doing something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Ya, jadi kita akan belajar tujuan dari melakukan sesuatu. Ya, tujuan dari kita melakukan sesuatu dan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat atau ide-ide yang sedang kita bicarakan. Oke, we will start. Nah, kita lihat percakapan saat ini ya. After class, Udin, Lina, Beni, Edo, and Siti visit her at home. Ya, setelah selesai kelas, Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti menengok ke rumah temannya. Ya, Siti, "Hi Dayu, have you taken any medicine yet?" Ya, "Hai Dayu, apakah kamu sudah meminum obat?" Dayu, "Yes, I have, but it only helps a little." Ya, sudah, tapi hanya menolong sedikit. Ya. Siti, "Maybe you just have to take some rest in order to get well soon." Ya, mungkin kamu hanya memerlukan istirahat supaya agar kamu bisa cepat sembuh. Ya, Dayu, "You are right." Ya. "In fact, I have been to the toilet many times today." Kamu benar. Pada kenyataannya saya sudah bolak-balik ke toilet hari ini. Edo, "Poor you." Ya, kasihan sekali kamu. "You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated." Ya. Oh, kamu harus banyak minum air supaya kamu tidak dehidrasi, kekurangan cairan. Ya. Dayu, "This is a good lesson for me. I never care about what I eat." Ya. Oh, Dayu bilang, "Ya, ini pelajaran yang baik buat saya karena saya tidak pernah peduli dengan apapun yang saya makan." Ya, and then Udin, "Right, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any junk into your tummy." Ya, benar. Teman-teman, jangan lupa untuk mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum kita memakannya, agar kita tidak memasukkan ya bakteri ke dalam perut kita. Ya. Dayu, "Yes, boss." Ya, "Iya, bos, you are right." Kamu benar. "We should always clean our food. Well, I should be more careful now." Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan dari makanan kita dengan baik. Dan mulai sekarang saya akan lebih hati-hati. Okay? Lina, "Dayu, you look very pale." Ya, Dayu, kamu kelihatannya pucat sekali. "I think you need to see the doctor soon in order to get help." Ya, ini ketutup ya. In order to get help. Don't take diarrhea light. Ya, jadi kamu kelihatan pucat. Nah, saya rasa sih kamu
harus segera pergi ke dokter agar mendapat penanganan atau pertolongan supaya jangan dibiarkan ya sakit perutnya. Dayu, no, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Ya, tentu tidak. Ya, sebenarnya mama saya lagi dalam perjalanan dari kantor untuk menjemput saya, membawa saya ke rumah sakit. Siti, good. We'll help you to get ready now. So, baik, kami akan menolong kamu untuk bersiap-siap sekarang. Nah, ya, sekarang kita lihat ya, dari begitu panjang percakapan ini, pay attention to the following sentences ya. Perhatikan baik-baik ya kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, maybe you just had to take some rest in order to get well soon. Ya, kamu perlu istirahat agar cepat sembuh. Ya, poor you, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Ya, jadi kasihan sekali kamu harus minum air yang banyak agar kamu tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germ into your tummy. Ya, jangan lupa mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kamu memakannya supaya atau agar kamu tidak membawa masuk bakteri ke dalam perutmu. And then I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly, ya. So, saya rasa bahwa kamu harus segera ke dokter agar mendapat penanganan ya supaya diarenya atau sakit perutnya itu bisa cepat teratasi. Nah, kita lihat ya, in order to, so that, so, in order to. Ya, sekarang apa sih gunanya conjunction? Ya, ingat conjunction, what is conjunction? Conjunction itu kata hubung ya. Biasanya dia menghubungkan dua kalimat. Ya, kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Ya, itu guna dari conjunctions ya, kata hubung dalam bahasa Indonesia pun kalian mempelajarinya. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah stating purpose to do something ya. Kita melihat apa sih goalnya waktu kita melakukan sesuatu ya. Nah, bagaimana cara kita ingin melakukan sesuatu? Biasanya kita akan menggunakan kata hubung atau conjunction. To, so that, and in order to. Artinya itu sama ya. To sama so that sama in order to itu artinya sama agar atau supaya untuk menyatakan tujuannya ya. Artinya itu agar atau supaya ya, agar kamu cepat sembuh ya. In order to get well soon ya. Atau supaya kamu cepat sembuh itu menyatakan tujuannya ya, kita menggunakan kata hubung ini. Nah, ketiga kata hubung tersebut digunakan untuk menyatakan tujuan atau keinginan meskipun ketiganya mempunyai makna yang sama tapi penggunaannya berbeda ya. Mereka sama-sama memiliki arti agar atau supaya, tetapi ketiganya itu memiliki penggunaannya berbeda. Nah, di mana perbedaannya? Nah, kita lihat satu-satu, oke? Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, in order to. Ya, conjunction in order to. Ya, kata conjunction in order to mempunyai makna agar atau dengan tujuan untuk ya, dan umumnya digunakan dalam tulisan ya. Jadi jarang menggunakan spoken language ya, jarang digunakan untuk berbicara langsung, biasanya di dalam bentuk written language ya, bahasa tulisan ya, dibandingkan dengan kesannya juga lebih formal dibandingkan conjunction to. Jadi kalau kita menggunakan conjunction in order to itu lebih formal ketimbang kalau kita memakai cuman to aja ya. Nah, kata sambung ini juga mempunyai bentuk negatif ya, in order not to. Bisa
ya, in order to dalam positifnya, in order not to, ya, yang diikuti oleh kata kerja atau kumpulan kata. Nah, sekarang lihat rumusnya, ya. Di dalam setiap ketiga kata conjunction ini kita mempunyai formula, ya, punya pattern, punya pola, ya. Seperti in order to plus verb one plus be or be, ya. Masih ingat kan verb one, ya, kata kerja bentuk pertama, ya. Tahun lalu kita sudah belajar or be, ya, atau to be, kata kerja to be. Nah, kata kerja apa to be itu kalau lupa belajar lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Contoh bagaimana menggunakan conjunction in order to di dalam kalimat, ya. Bagaimana menggunakan kata hubung conjunction di dalam kalimat, ya. Contoh yang pertama, you have to take some rest in order to get well soon, ya. Jadi kamu harus beristirahat supaya cepat sembuh, ya, supaya cepat sembuh. And then you need to see the doctor in order to get help. Kamu harus segera bertemu dengan dokter supaya mendapat penanganan atau pertolongan, ya. And then in order not to get sick easily, we should eat well, ya. Supaya kita tidak gampang sakit, kita harus makan dengan benar atau memakan makanan yang sehat. Ya, in order to pass the exam, ya, Edo should study hard, ya, supaya bisa melewati ujian sekolah itu. Edo harus belajar dengan rajin, ya, bekerja keras, study hard, belajar dengan rajin. We should take vitamin regularly in order to get healthy. Ya, jadi kita harus minum vitamin setiap hari supaya atau agar kita sehat, ya. And then in order to get healthy, ya, bisa in ordernya itu bisa seperti kita taruh di depan, ya, seperti rumusnya, ya. In order to get healthy, ya. In order to get healthy, we should take vitamins regularly. Ya, jadi supaya kita sehat, kita harus minum vitamin setiap hari secara rutin. Ya, jadi in ordernya itu bisa untuk menyambung dua kalimat, ya, di tengah-tengah berarti posisinya, atau kita bisa taruh di depan kalimat, ya. Ini contoh-contohnya dan sangat jelas, ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang kedua, conjunction to, ya, kata penghubung to. To ini merupakan kata sambung, ya, bukan to kepada to Yonatan, to Johan, bukan itu, bukan to yang itu. Yang ini to artinya kata sambung, ya, conjunction. Yang biasanya kita kata sambung ini mempunyai makna, ya, agar atau supaya, yang mana diikuti kata kerja atau frasa atau kelompok kata atau kalimat, ya. To plus verb one or be, ya, gampang, ya, rumusnya to plus verb one or be, ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. We should study hard to get the best score. Ya, kita harus belajar dengan rajin supaya kita mendapat nilai yang terbaik. Ya, lihat to, ada to menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya, dia ada di tengah-tengah between. Ya, yang ini pada contoh ini. And then you must read the book to pass the exam. Kamu harus membaca buku supaya kamu bisa melewati ujian. Ya, ujian sekolah maksudnya, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau to-nya kita taruh di depan? To be healthy, we must keep our home clean. Ya, supaya kita sehat, kita harus menjaga kebersihan rumah kita, ya. Jaga rumah kita agar selalu bersih.
ya, to be healthy. Ya, and then we jog every morning to have stronger lungs. Ya, kita lari setiap pagi supaya kita mempunyai paru-paru yang kuat. Ya, lari. Ya, lihat penggunaan to-nya ya. Ini sangat jelas ya contoh-contohnya. Oke. Selanjutnya so that. Ya, so that. Sebenarnya maknanya hampir sama ya dengan in order to, hanya saja kata sambung ini diikuti oleh kalimat penuh. Jadi dia mempunyai subjek ditambah verb ya. Jadi kalimat penuh complete sentence ya, kalimat yang lengkap ya. Kata sambung digunakan untuk menjelaskan dua kalimat sebab akibat yang mana kejadiannya tidak berbarengan. Untuk formulasinya sebagai berikut ya. Dia menjelaskan so that ya, itu digunakan untuk menjelaskan dua kalimat sebagai sebab dan akibat ya, yang mana kejadiannya tidak berbarengan. Ya, tidak bersama-sama kejadiannya. Jadi kita menggunakan waktu kita menjelaskan di dalam kalimat, kita menggunakan conjunction so that. Oke, nih formulanya so that plus subject plus verb one or be. Ya. Jadi dia komplit ya. Komplit pakai karet 2. Oke. We should not eat instant food so that we will be healthy. Ya. Kejadian kita lihat ya. We should not eat. Ya, kita tidak boleh ya, jangan memakan makanan cepat saji ya, supaya kita tetap sehat ya, so that we will be healthy. You must have a breakfast so that you have energy to do activities ya. Kamu harus sarapan supaya kamu mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas. You must eat fruits so that you will be healthy. Ya, kamu harus memakan buah-buahan supaya kamu tetap sehat. Edo takes vitamin every day so that he can be healthy. Ya, Edo meminum vitamin setiap hari supaya dia sehat. We need to take a bath regularly so that our body stay clean and healthy. Kita harus rajin mandi ya, walaupun pandemi, rajin mandi setiap hari secara teratur supaya kita menjaga tubuh kita tetap bersih dan sehat. Ya, jadi lihat ya bagaimana penggunaan conjunction so that to, in order to. Ya, diperhatikan baik-baik contohnya. Oke, dan formulanya juga. Nah, yang kedua, ya, expression of suggestion or an agreement, ya, bagaimana ungkapan untuk menyarankan, ya, memberi saran, memberi persetujuan atau tidak menyarankan ya kepada seseorang. Ya, setelah mempelajari bagaimana menyatakan satu keharusan, kita lanjutkan bagaimana sih cara memberikan saran untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. To give suggestions to do and not to do something. Ya, nah biasanya ketika kita memberikan saran agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kita menggunakan kata bantu kerja should. Ya, should itu harus. Berikut polanya. Ya, seperti biasa kalau kita membuat kalimatnya, ada yang bentuk positif, negatif, dan tanda tanya. Bentuk tanya, bukan tanda tanya, bentuk tanya ya. Positif, negatif, interrogative. Ya, dalam bentuk positif, rumusnya subject plus should plus verb one. Ya, we should ask question in English. Kita harus bertanya dengan bahasa Inggris. Budi should draw flowers beautifully. Budi seharusnya menggambar bunga dengan indah. Ya, itu kalau memberikan suggestions, ya, menyarankan seseorang. Ya. And then yang kedua bentuk negatif, subject plus should not or shouldn't. Ya, should not
atau bisa disingkat shouldn't, ya, plus verb 1. Contoh, you should not play a guitar in the classroom. Kamu seharusnya tidak bermain gitar di kelas. They shouldn't come late. Mereka tidak seharusnya datang terlambat. Atau interrogatifnya, remember ya, kalau bentuk interrogatif berarti should-nya ada di depan, baru subjek, baru verb 1, dan ditambah question mark, tanda tanya di belakangnya. Itu artinya dia interrogatif ya. Oke, should I speak English? Ya, haruskah aku berbicara bahasa Inggris? Yes, you should. Ya, kamu harus. Ada jawabannya ya. And then, should they wear uniform? Haruskah mereka memakai seragam? No, they shouldn't. Tidak harus. Selain itu, teman-teman juga bisa loh menambahkan question words word. Ya. Nah, bisa ditambah word di depannya ya. Seperti berikut ini. What should our wall magazine contain? Apa seharusnya ditulis untuk majalah dinding kita? Ya, jadi ya dalam memberikan suggestion dan persetujuan ya, kesepakatan ya, bukan persetujuan, kesepakatan ya, memberikan saran dan kesepakatan kepada seseorang, kita bisa membentuk kalimatnya di dalam positif, negatif, or interrogative ya, seperti contoh-contoh di atas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, should ini juga bisa digunakan dengan kata sifat, benda maupun keterangan seperti should plus subject plus should plus be plus noun plus or adjective or adverb. Ya. Contoh, you subject should be noun or adjective or adverb active in our class. Kamu seharusnya aktif di kelasku. Nah, bentuk negatifnya should plus should not or shouldn't plus verb 1. You should not be noisy in the class. Kamu tidak seharusnya ribut di dalam kelas. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita memberikan suggestion atau agreement ke orang lain. Ya, yang kedua, yang ketiga, responses of suggestion, agree or disagree. Nah, setelah kita memberikan saran ya kepada orang lain, ya, sekarang bagaimana meresponnya, memberi respon, tanggapannya, setuju apa tidak setuju. Ya, menanggapi saran, teman-teman bisa mengungkapkan persetujuan atau tidak setuju. Ekspresi yang bisa digunakan ialah sebagai berikut. Ya, agreement. Ya, kalau kalian setuju. Oh, I agree with you. Saya setuju denganmu. I think so. Saya pikir sih begitu. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Or absolutely agree. Sangat-sangat setuju. Nah, itu cara kita merespon waktu orang lain bertanya, ya, menyarankan, memberi suggestion kepada kita, ya, pakai yang short tadi. Nah, lalu kita harus memberi responnya seperti apa. Kalau kita setuju, kita boleh nih pakai kata ini. I agree with you. I think so. That's a good idea or absolutely agree. Nah, kalau kita tidak setuju, disagreement, ya, kita bisa kasih responnya, I disagree with you. Saya tidak setuju. I don't think so. Saya tidak berpikir begitu sih. Artinya, ya, saya tidak sependapat dengan kamu, gitu. Or I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu, ya, karena mungkin saran kamu itu tidak masuk akal, gitu ya. Oh, kalau kamu sakit perut, banyakin aja makan cabai. I'm not sure about that. I don't think so. Ya, kita bisa tidak setuju dengan suggestion dari teman-teman kita. Nah, itu cara kita merespon, ya, kita setuju atau tidak setuju dari kalimat-kalimat suggestion yang ada di atas yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat tabelnya, ya. Di sini advice itu like suggestion, ya, kayak saran, dan ini agreement or disagreement, ya.
You should go to the doctor. Ya, mungkin kita lagi agak kurang enak badan sedikit ya. Lalu teman kita menyarankan you should go to the doctor. Ya, mungkin kita nggak setuju. I don't think that's a good idea. Ya, saya sih kayak berpikir itu bukan ide yang bagus, apalagi kalau lagi pandemi begini ya. Jangan sering-sering dekat rumah sakit deh, gitu ya. Nanti sakit kita sembuh, kita ketularan yang lain. Misalnya begitu ya, kita mengungkapkan ketidaksetujuan kita. Atau just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Ya, kamu istirahat dan minum yang banyak air ya, Lina ya. Lalu kalau dia setuju, I agree with Udin. Ya, saya setuju Udin, gitu ya. Saya setuju Udin. Aku setuju denganmu Udin, gitu ya. I'm agree with Udin. Ya, nah itu contoh dari bagaimana membuat kalimat tentang suggestion, ya, tentang saran. Lalu bagaimana meresponnya, ya. Seperti sebelumnya kan ada saran dan ada jawaban. Ya, nanti kalian akan membuat itu sebagai tugas kalian. Nah, kita lihat ya homeworknya. Yang pertama, buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan conjunctions in order to satu kalimat. So that satu kalimat and to satu kalimat. Jadi total ada 3 kalimat. Ya, bentuknya apa, Miss? Positif, negatif, atau interrogatif? That's up to you. Ya, bentuk positif, negatif, atau bentuk tanda tanya terserah kalian. Itu yang pertama. Jadi totalnya ada 3 kalimat ini untuk nomor 1. Nomor 2, buatlah masing-masing satu kalimat tentang agreement and disagreement. Berikut responnya seperti contoh tabel di atas. Jadi nggak usah pakai tabel juga, cukup ditulis ya kalimat suggestion, ya sarannya apa, kemudian jawabannya agreement, ya agree or disagree, ya. Nah contoh tadi, you should drink a lot of water, ya supaya kamu harus banyak minum air, ya itu saran, that's a suggestion. Nah lalu di bawahnya ya bisa dijawab I'm agree with Udin, ya saya setuju dengan Udin, ya atau I'm agree with that, saya setuju dengan itu, ya. Jadi buat kalimat suggestion, kalimat sarannya apa, terus di bawahnya ada kamu setuju atau tidak setuju, jawaban setuju atau tidak setuju, ya. Berarti bikin 2 kalimat ya, masing-masing 1 kalimat untuk setuju, yang jawabannya setuju, 1 kalimat lagi untuk jawabannya yang tidak setuju. Jadi total ada 5 kalimat yang kalian buat. Kalau masih kurang jelas juga, WhatsApp Miss Ipong tanya. Ya, kalau masih bingung, tapi tonton dulu videonya baik-baik. Semua contoh sudah komplit pakai telur mata sapi 2 ya di atas ya. Oke? Guys, I'm done for today. Thank you for listening and have a nice day. Bye-bye.